Renungan Hari Kamis 16 Juni 2022, Pekan Biasa ke-11 tahun C. Ajarilah kami berdoa yang baik dan benar. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesus bin Sirak, bab 48 ayat 1 sampai 14, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Saudara-saudariku terkasih, dalam latihan menyusun doa spontan, kebanyakan orang berkeinginan menciptakan doa yang panjang-panjang. Tujuan doa kadang tidak terlalu jelas dan sering lebih mementingkan keinginan, teristimewa kebutuhan jasmani, uang, makanan, kesehatan, daripada pujian kepada Allah. Bagaimana sikap Yesus terhadap doa para murid-Nya, doa kita? Pertama, Ia mengajak para murid agar berdoa tidak bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mengira bahwa doa yang panjang akan mendatangkan banyak rahmat, rezeki kepada mereka. Yesus tidak menghendaki cara doa yang demikian. Maka Ia mengajak para murid-Nya, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kedua, Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid-Nya. Doa Bapa kami adalah doa yang digunakan oleh Yesus dalam komunikasinya dengan Bapa. Bila kita saksama menyelidiki isi doa Bapa kami, maka ada beberapa permohonan yang perlu disampaikan kepada Allah dan juga kepada manusia. Pertama, permohonan yang bertujuan pujian kepada Allah. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yesus mengajak para murid-Nya agar fokus dan sasaran doa pertama-tama adalah kepada Allah, dan permohonannya adalah mewujudkan kehendak Allah di dunia, bukan kehendak manusia atau keinginan manusia yang pertama. Allah harus menjadi nomor satu di atas manusia. Kerajaan Allah harus diutamakan. Kehendak Allah harus menguasai hidup manusia. Kedua, permohonan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yesus menekankan soal makanan, kebutuhan hidup manusia. Yesus juga menekankan soal pengampunan. Yesus menekankan soal menjauhkan kita dari pencobaan dan kejahatan. Dan lebih dari itu, Yesus menekankan secara khusus permohonan untuk mengampuni. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu. Pengampunan menurut Yesus menjadi unsur hakiki dalam hidup manusia. Pengampunan mendatangkan damai sejahtera, damai dengan Allah, damai dengan manusia. Pengampunan menghadirkan kerahiman dan belas kasihan dari Allah. Maka para murid dituntut memiliki sikap mau mengampuni kesalahan sesama. Bukan hanya memohon diampuni, tetapi mau mengampuni. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas ajakan dan ajaran Yesus tentang doa?
Yesus mengajar kita agar jangan berdoa bertele-tele. Jangan berdoa panjang-panjang dengan tujuan dan intensi yang tidak jelas. Tetapi Ia mengajak kita untuk berdoa secara benar, baik, intensi jelas. Fokus pertama adalah pujian dan ucapan permohonan kepada Allah, bukan utamakan keinginan kita. Maka Ia mengajarkan kita doa Bapa kami, dan doa ini sangat berkesan karena kita menyebut Allah sebagai Bapa kita. Selain itu, doa ini mengajak kita agar berani, jujur, dan konsekuen dengan tindakan kita sendiri kepada Bapa dan kepada sesama. Kita bukan hanya meminta, tetapi permintaan kita juga dilandasi oleh iman yang baik, iman akan kebaikan, dan iman akan belas kasihan Allah. Maka hendaklah kita berdoa secara baik dan benar. Doa Bapa kami menjadi doa kita semua.